25 ngapain? Ya 25 sih gue gak tau, kayak jelas anjing. 25 lo ngapain? Dia udah bikin Third Man Records bro, Jack White. Anjing. Maksud gue udah jadi satu establishment yang kayak emang lo ada record label, ada vinyl press, ada merchandise store. Tapi lu dari awal rilis udah punya warna kayak gitu. Lu berarti kan pala lu dari tahun ini. Dan dia kan kayak misalkan White Stripes nih, warnanya kan merah putih. Merah putih. Third Man Records-nya tuh Kuning, hitam. Begitu dia bikin Lazaretto, dia tiba-tiba jadi biru. Sisa warna apa? Pink sih yang dia belum sih kayaknya sih. Tapi gue rasa kayak enggak. Maksud gue kayak lo bikin album sebanyak itu ya, kayak lo bikin album dalam kurun waktu lo pertama kali bikin White Stripes sampai lo bikin Jack White terakhir tuh kayak udah hampir 10 lebih. Lo album lo ada berapa yang lo produce? Keren. Lo bagus. Keseringan ngobrol soalnya. Ini berarti jadi satu-satunya orang yang gak nanya, ini udah mulai belum? Gue tiba-tiba, ini ada senggang sedikit nih dia nyari bridging berarti bagi. Album yang gue ikutan produce. Tunggu gue nggak inget berapa. Gue yang paling pertama gue belajar, kalau album, bukan single, paling pertama tuh Kurosuke. Album yang ada 8 lagu. Berarti yang album Wine. pertama. Wine, itu album. Album pertama dia kan? Bukan, album kedua. Yang Wine itu Moscato iya. dan mana-mana itu pertama, bareng Aryo juga. Abis itu kayaknya kalau album Lomba Sihir itu juga kita ngerjainnya pas pandemi. Sisanya EP aja. Tapi abis itu album terakhir Baskara. 28 lagu? 28 lagu. Apa rasanya? 28 lagu. 28 lagu. Dari lagu pertama coba. Lagu pertama tuh Malaikat berputar di langit Jakarta. Itu lagu aneh banget sih pas dikasih pertama gue, tapi gue bilang, dia cuma bilang mau. Gue punya nada ini yang biasanya emang gue selalu kalau dapet ide dari Baskara itu idenya selalu harus gue cerna dulu. Gak bisa langsung kayak anjir ide keren gitu. Gak, gue cerna dulu. Pasti banyak kan kayak apaan sih gitu dulu. Tapi gak gue keluarin ya di kepala ini apaan sih maksudnya. Tapi gue seiring waktu gue udah bisa agak ide dari orang lain tuh gak bisa langsung lu terima mentah di depan gitu. Langsung gak bisa lu nilai di depan gitu. Nah si Malaikat ini ide pertamanya emang mau bikin orkestra dan ini pembukaan. Cuman dia kasih ide ke gue, kasih pagar lah. Gue nggak mau orkestra gede. Gue cuman mau kuartet. Waktu itu kita ngobrolin kuartet, kayaknya gue mau kuartet aja. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau mau nambahin alat, jangan dari situ. Oke, lo maunya arah kayak gimana dan lain-lain. Gue cuman bilang nitip satu, boleh nggak gue ngajak orkestrator lain selain gue, karena kalau kita mau memegang ranah orkestra gitu, strings dan lain-lain harus bener gitu. Dan waktu itu pada saat itu gue kepikiran Mas Adra, karena ya gue percaya aja sama Mas Adra. Adra Karim. Bukannya maksudnya yang lain tidak lebih baik daripada dia, cuman pada saat itu feeling gue kayaknya ini Adra deh gitu. Entah kenapa, mungkin dari lagi emang gue cocok sama suaranya Mas Adra yang gak selalu ketebak. Dia gak pernah ketebak. Dan Baskara yang emang gak pernah ketebak secara nada. Menurut gue, kalau dia ngasih nada di gue tuh, menurut gue gak pernah tebak nadanya dia tuh maunya apa. Entah dia ngasih nada gue suka-suka pakai HP, tiba-tiba flat, gue gak bisa, ini maksudnya apa ya gitu. Tapi mungkin di kepala dia udah tahu maksudnya maunya A, B. Akhirnya jadi itu pembukaannya. Itu lumayan gue kerjainnya agak terakhir sih. Bukan agak terakhir sih, gue nyelesain yang itu agak terakhir karena gue harus tahu tracknya apa dulu setelahnya. Dan ternyata track keduanya tuh Janji Palsu. Bagus banget sih. Apa yang Janji Palsu? Janji Palsu. Nah, gue yang main gitar akustik. Tai, bener loh. Hah? Iya bener. Gue jeng. Nah, jadi sebenarnya gue punya teman gitaris paling deket, salah satunya Petra Merehan itu. Waktu itu kayak
Pet bantuin gue ya main akustik, gue nggak akan bisa mainin akustik kayak enak gitu. Gak bakalan enak Pet. Iya aman, nanti kirim aja, gue kirim dari Bali gitu, Petra di Bali. Udah nih pokoknya bikin lagunya itu lumayan lama lah gue bikin lagunya. Apa namanya, gue itu lagu pertama yang dibikin dari album itu tuh. Janji palsu. Janji palsu. Gue rekam drum, gue bilang kayak gue pengen rekam di rumah deh lagu ini untuk memulai album ini. Kayak gue percaya sama rumah gue yang studionya nggak jelas ini. Untuk rekam drum besar akhirnya Gue takut ke senggol dah. gue mau mulai album ini dengan apa yang gue punya dulu. Jangan gue langsung expect karena gue bisa nge-reach studio lain, gue langsung ke sana. Gue harus usahain sampai mentok dulu sama apa yang gue punya seminimalis mungkin gitu. Dengan keahlian gue juga, akhirnya gue mencoba dengan teman-teman gue nge-reach dulu, bikin lagunya, dan gue memastikan kayak gue nggak bisa mainin lagu ini sendiri. Dan gue pengen membuka album ini dengan orang di sekitar Hindia ini. Gue ajak kakaknya, Adrian. Gue ajak Petra, gue ajak Rehan. Iya deh kayaknya abis itu yang Keyboard siapa? keyboard kayaknya kalau itu gue deh, kalau nggak salah yang di lagu itu ya. Maksudnya karena nggak ada sesuatu yang harus spesifik, harus gimana gitu. Cuman itu akhirnya rame. Nah lucunya Petra udah nih ngirim akustik, Pet mainnya kayak gini ya. Gue kan ada kepelitek-peliteknya apa kayak mainnya kayak gini ya Pet, sesuai aja. Sesuai, asin sesuai itu berarti mungkin ada hal yang gue denger, gue pengen sesuai tapi mungkin Petra nggak denger. Tapi gue pada saat itu Petra lagi sibuk banget kayak, tapi dia tiba-tiba ngirim udah kayak oke, Pet thank you ya. Terus akhirnya gue buka filenya, bagus sih, cuman bukan yang gue mau. Cuman bagus, Ngerti. dengan suara jangkrik di Bali itu. Ada ceng-ceng, cuek, udah. Cuman bagus gitu. Kenapa ada satu hal yang gue jadinya itu menuju kayak, itu akhirnya gue diemin lama karena gue di kepala gue Petra pemain gitar lebih jago dari gue, produser lebih established dari gue, pasti dia punya pemikiran yang mungkin coba gue diemin dulu, gue dengerin dulu nanti panjang, udah dengerin dulu. Tapi gue ada satu yang nggak bisa gue dapet ternyata. Coeng ceng 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 itu dong. Kalau Petra langsung jreng jeng jeng, gue cuma mau groeng jeng 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 karena gue nggak bisa ngeplay yang itu. Akhirnya gue pisah ngetiknya. Anjing. Oke. Nah tapi gue ngetik cuman akhirnya intro dan outro-nya tuh gue main. Intronya kalau nggak salah, outro-nya gue lupa. Tapi verse-nya si Petra. Jadi itu sebenarnya banyak banget tuh. Itu kayak bener-bener puzzle tuh. Gara-gara gue cuma main jeroeng jeng, karena pas gue bikin itu harus ada tuh. Kayak beda aja jatuhnya kalau nggak jeroeng. Apa sih bahasanya kayak jeroeng jeng, kayak ada si kelingkingnya gue nggak tahu itu nada. Terus ada jeng 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 jeng. Itu tuh ada kalau nggak salah ada satu nada yang harusnya ada susnya atau apa gitu. Cuman itu harusnya kalau di akustik mainnya tinggi. Mainnya kalau di gitar tuh tinggi. Nah, gue nggak bisa mainin apa nih pilihannya. Gue nggak punya pilihan lain selain ngendorin senar satu itu kalau gue genjreng baru bunyi itu. Akhirnya gue jeng 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 jeng, greng jeng jeng. Akhirnya gue udah nyala nih jeng 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 greng jeng jeng gue gabung. Baru jadi satu kesatuan. Jadi lo nge-take di track yang berbeda dengan senar satu yang lo udah ubah itu? Iya itu senar tiga kalau nggak salah. Berarti yang dari bawah kan satuan, 1, 2, 3. Kalau nggak salah 3 apa 2 gitu, gue lupa. Jadi kayak ada dinaikin satu apa, naikin setengah atau turun setengah, gue lupa. Nah itu kan lagu yang emang kayak begitu pertama kali gue denger, ini kayak anjing, ini pembuka yang bagus banget tuh lagi buat album ini gitu. Terus gue ngedenger kayak si Baskara nyanyinya beda, terus kayak tiba-tiba ada gitar akustik, itu kayak somehow jadi kayak balada alternatif rock gitu. Itu waktu dia bikin draftnya ngasih ke lo tuh bentuknya kayak gimana? Janji palsu draftnya. Iya. Mulutnya ngomong. Coba gue mau bikin lagu kayak gini deh. Lo masih ada gak? Ya nggak ada. Yang ngomong langsung ketemu. Biasa kan kalau dia. Gue mau bikin kalau Baskara datang biasanya dengan konsep kayak dia udah nulis apa, mungkin gambar-gambar apa. Cuman untuk lagu itu specifically dia nggak datang dengan apa-apa. Terutama musik ya. Untuk Janji Palsu gitu. Nggak semuanya, banyak sih yang maksudnya akhirnya gue coba-coba dulu dan banyak juga yang mental gitu. Cuman specifically untuk Janji Palsu itu kayaknya gue draftnya juga banyak banget. Yang revisi juga bukan Baskara doang. Gue juga. Gue dengerin, gue nggak mau kayak gini nih. Gue nggak mau gini, ulang lagi. Ulang lagi tuh dalam artian? Ulang, gue gambar ulang aja lagi. Karena kita masih nyari kan. Untuk satu lagu untuk membuka nih gimana gitu.
Dan gue cuma di kepala gue pada saat itu gue akan mengerjakan album setelah gue mengerjakan album kedua setelah album pertama yang meledaknya kayak gitu. Betul. Apa ekspektasinya untuk membuat gue tenang gitu, untuk ngerjain ini sebagai gue, seorang gue yang insecure, selalu insecure terhadap semua kerjaan gue, setiap kelakuan gue lah, lu tahu sendiri tipenya gue gitu. Gue akan ngecek 3 kali instead of sekali aja udah cukup gitu. Akhirnya gue cuma pegangan satu. Gue ngapain make another same album kalau gue yang megang. Ngapain gue jadi orang yang ngerjain album satu. Gue mendingan jadi gue aja. Apa sih yang mau gue cari? Gue nggak perlu sama dia gitu. Dan gue nggak perlu make another album satu. Gitu. Iya. Bukan sequel. Bener. Akhirnya gue ngobrol sama Baskara. Lu maunya apa? Gue maunya lebih emang kayak gini gitu. Ya maksudnya yang udah terjadi album 2 gitu. Oke, kita coba cari ya maksudnya. Dan akhirnya gue menemukan satu garis instrumentasi yang kayaknya akan kuat di album ini adalah gitar akustik. Kalau perhatiin banyak gitar akustik. Banyak gitar akustik. Kenapa? Karena Baskara tuh punya banyak project. Lagu Janji Palsu itu gampang banget gue bikin kalau tiba-tiba untuk bandnya Davis. Gampang banget. Gue udah langsung ketebak karena Fizz udah kental banget kan di album sebelumnya. Langsung mungkin drop, mungkin turun senar dan lain-lain. Langsung ketebak gitu. Maksudnya langsung kayaknya bisa cocok sama Fizz. Cuman itu bahayanya kan lu kayak, dan itu yang sebenarnya somewhat gue dan Baskara setuju untuk ini nggak apa-apa ada di garis ini, orang akan terus bertanya ini Hindia apa Fizz sih, selalu gitu terus. Dan itu biarkan jadi pertanyaan aja, nggak usah dijawab. Itu kan lu either lu bertanya atau lu dengerin, either suka atau enggak gitu. Itu yang jadi pegangan gue. Susahnya adalah gue mesti kayak apa sih kalau bahasa Inggrisnya, lu mesti kayak through a sieve gitu, kayak lu mesti kayak dari celah-celah doang bisanya nih, karena ini udah terlalu banyak yang terjadi di Baskara. Sekitar dia ya. Apa yang bisa gue bikin berbeda dari yang lain, tapi ini ada garisnya mepet banget nih sebenernya kayak mepet gitu. Nah, wiggle room lu nggak banyak. Bener, apalagi gue juga part of Lomba Sihir gitu. Iya. Gue part of salah satu bandnya dia gitu. Itu yang membuat gue kayak akhirnya banyak pengulangan di aransemen, banyak pengulangan di nulis lagu, dan ya khususnya untuk Janji Palsu lagu kedua, single pertamanya, kita kayak harus buka untuk nih baru nih. Gue untungnya pada saat itu gue pada state gue adalah untungnya apa ya, gue nggak mau ngalahin yang pertama karena buat apa? Itu bukan tugas gue gitu. Pertama gue sebagai musisi itu bukan tugas gue untuk ngelawan, bukan kompetisi lah, udah itu doang. Tapi di kepala gue mau bikin sesuatu yang fresh aja buat pendengarnya. Fresh bisa jadi lu suka sesuatu yang fresh, lu bisa gak suka sama sekali. Itu cuma di kepala gue itu doang. Dan itu kita udah sepakat, maksudnya setim kita mau gini ya nggak apa-apa ya. Sesuai nggak sama yang lu mau gitu. Akhirnya mau, dan maksudnya gue juga tipenya temenan sama Baskara lumayan lama, dan tipenya juga debatnya bisa panjang gitu. Tapi bukan berantem ya, maksudnya debat aja nih iya apa enggak, dengan cara pikirnya dia. Akhirnya terjadilah si Janji Palsu itu yang garisnya lumayan dikit banget tuh sama band-band lainnya tuh. Tapi sebenarnya juga pas gue denger sih, ya walaupun gue menemukan sentimen yang kurang lebih sama ya, bahwa ini lagunya kayak lagunya Fizz nih. Tapi juga sebenarnya juga ini bisa jadi lagu Hindia. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, setelah lo melakukan Janji Palsu, the next songnya apa? Karena itu kan sebuah pintu masuk doang tuh. Bukan doang lah ya, maksud gue itu sebuah pintu masuk. Nah, next songnya apa tuh? Next songnya tuh kalau nggak salah ini Masalah Masa Depan. Masa depan. Itu berdirilah gitu nih. Menurut gue itu salah satu, kalau badan gue goyang tuh salah satu lagunya kayak gitu tuh. Cara badan gue goyang tuh kayak gitu. Kayak cara nyanyinya itu balik lagi tuh. Ini lu milih ini bener nggak nih? Ini orang bakalan nanya kayak ini Baskara berubah nih jadi Baskara Fizz gitu, kayak enggak, tapi ini enggak bukan Fizz, beda gitu. Dan emang sengaja udah gue cari beda. Maksudnya kalau gue sebagai
pembuat karyanya juga dari awal bareng dia gitu. Masalah masa depan balik lagi nggak ada untuk lagu itu nggak ada draftnya. Itu ngerinya adalah kita berada di garis yang lagi deket banget sama bandnya dia, Fizz gitu. Dan emang waktu itu arahannya Bas lumayan referensinya banyak banget rock. Apa aja sih? Salah satunya misalkan ya Tame Impala pasti ada. Yang rock-rock lagi tuh kayak Tame Impala Pon lah, itu satu geng kan. Australia. Terus abis itu ada Maggie Rogers yang pasti. Karena agak rock juga. Cuman pop. Ada Coldplay juga. Ada terus ada kayak ada orkestra Fall Out Boy gitu kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kan untuk nemuin sebuah benang merah ya. Benang merah dalam sebuah album yang lo bilang wiggle room-nya juga sebenarnya nggak banyak gitu. Itu kan gampang, bukan gampang lah ya. Maksud gue itu possible dilakukan ketika dalam satu album itu isinya 9-10 lagu. Itu lo gampang tuh untuk nyari warna yang similar. Cuman ini ada 28 lagu. Terus tiba-tiba dari Janji Palsu, dari Malaikat, dari Cincin, tiba-tiba ada Berdan Salah gitu. Nah, itu di momen kapan lo memutuskan untuk fuck it lah? Karena ini benar-benar totally berbeda kan. Kayak maksud gue di momen apa lo memutuskan berdua untuk kayak ya udahlah fuck it lah, dibikin aja lah nyet gitu. Gua itu bikin ganggu kepala gua bikin 9 lagu aja lu bisa kadang butuh waktu yang panjang banget. Dalam 9 lagu lu belum tentu nulis 9 lagu doang. Iya. Lu mungkin nulis 20 lagu, 30 lagu atau even mungkin 9 lagu doang. Iya. Mungkin kurang, mungkin 8 lagu satunya tambahan bisa jadi. Nggak ada, beda-beda. Cuman 28 lagu itu kalau lu mungkin baca ceritanya juga itu pun Bhaskara sebagai ya maksudnya dia sebagai Hindianya gitu dalam hidupnya dia juga naik turun, jadinya tuh nggak terasa kayak kita lagi di satu fase juga. Kayak dia fasenya bener-bener nggak tahu itu baik apa buruk ya. Sebenarnya mungkin cerita yang buruk akan tetap jadi buruk gitu. Cuman untuk jadi sebuah inspirasi, jadi sebuah jadi sebuah cerita buat dia mungkin nulis juga karena dia nulis sendiri. Itu jadi banyak banget tuh. Makanya tiba-tiba lu bisa lihat tiba-tiba ada Berdan Salah. Iya. Berdan Salah tuh sama Herald ya? Herald aransemen karena kita tahu dia orang Jepang-Jepangan kan. Nah pada saat itu kita juga lebih mood, anjing gue mumet banget lagi. Kita coba ajak lagi biar fresh aja dikit. Sebenarnya lagunya udah agak kayak gitu. Tapi abis itu Heraldnya ada dia lagi terus dia kasih nada-nada apa yang mungkin akan berubah tapi jadi ada beberapa yang jadi dipakai tapi jadi inspirasi kita butuh Jepang-Jepangan nih. Kita butuh Jepang-Jepangan, maksudnya vibe-nya aja, walaupun beda. Ya itu, makanya gue kayak anjing kayak ke JKT48 vibe-nya gitu. Bener. Kan. Nah, itu kan kayak... Itu lucunya ya, maksudnya dia datang dari Janji Palsu, masalah masa depan, yang marah-marah. Ada Fangin Berdan Salah. Setelah Berdan Salah gue kirim demonya, biasa kalau gue sebagai produser gue kirim premix gitu sebelum di mix. Bok kayak gini ya gitu, bass kayak gini. Kayaknya ini lu udah aman belum, ada balance yang kurang suka nggak buat kita sampein ke mix engineer-nya pada saat itu Dimas Pradipta. Gue aman cok, terus habis itu dia bilang di titik ini lagu ini bikin gue semangat bermusik lagi. Tadi gue udah hampir, maksudnya tadi gue mau stop dulu bikin album, tapi karena lagu ini gue jadi nemuin gue pengen semangat lagi main. Karena waktu itu lumayan pada saat itu dalam hidupnya dia lumayan mungkin titik terendah dia salah satunya titik terendah dia dalam hidupnya. Gue nggak tahu titik rendahnya dia apa aja. Cuman setelah itu gue bisa ngelihat titik terang di sini. Kayaknya kita bakal bisa ngelarin albumnya abis ini nih. Dan ternyata setelah gue lewatin itu semua, somewhat gue butuh itu dalam 28 lagu sih. Gue butuh kayak ada cerita, mungkin nggak dalam cerita kata-kata ya, cuman dari cerita
mungkin feel gue sebagai pembuatnya gitu. Kayak gue butuh ada kayak ngepot dikit nih, gue nggak mau kayak tiba-tiba Rem tangan. auto drive aja terus kayak jalan, ngeliat scenery bagus. Enggak, gue pengen tiba-tiba scenery tiba-tiba ada Godzilla tiba-tiba. Tapi kayak nggak nyambung, tapi ada Godzilla gitu. Gue butuh itu gitu. Untuk gue punya inspirasi bahwa gue dalam hidup mungkin tiba-tiba bisa mati besok gitu. Apalagi kata-kata dia lagi pula hidup. Tadinya tuh bukan itu, lagi pula hidup akan berakhir tuh baru belakang-belakangan akhirnya Tadi apa? Ini mau dikasih tau ya? Ya udah bodoh. Kudoakan kita semua masuk neraka. Oh. Ada di liriknya sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya kudoakan kita semua masuk neraka. Tadinya itu tuh. Tapi gue berpegangan sama nama itu kan udah lama kan, jadi lama kan. Kenapa namanya itu? Kenapa se-eksplisit itu ngomongnya gitu? Ternyata apa yang disampaikan kan banyak sebelnya kan. Iya. Tapi sebelnya nyambung sama gue nih gitu. Kayak gue bukan datang dari orang yang lirik banget, cuman gue tahu kalau gue mau ngerjain album yang segini panjang, gue harus dig deeper lah. Yes. Instead of cuman aransemen musik. Menurut gue. Iya, bukan teknis doang ya. Bener. Apalagi mau gue rekamnya menurut gue, soalnya lagu yang bagus tuh ya lagu yang bagus. Lagu tuh nomor satu, kedua produksi. Nggak bisa produksinya duluan kalau lagunya jelek. Itu juga, iya. Mau produksi sebagus apa, lu mau produser jago apa kalau lagunya jelek. Iya. Maksudnya lagunya jelek, tanda kutip ya. Maksudnya orang lu suka atau enggak gitu. Lagunya jelek ya jelek aja gitu. Tapi kalau lagunya udah bagus, mau produksi jelek, orang akan mungkin bisa lebih banyak yang bisa dapat. Lebih engage sama itu. Kalau gue ya. Cuman itu gue pas, ini kayak banyak kerjaannya. 24 lagu pada saat itu. Sering berjalan jadi 28 lagu. Nyari inspirasinya sih yang berat. Reference berarti kan itu butuh juga. Satu reference. Ternyata bikin reference aja tuh nggak cukup. lu butuh disiplin juga sih. Itu nomor satu. Maksudnya gimana tuh? Disiplin dalam artian ada waktu kosong. Itu bukan dijadwalin untuk ngerjain. Tapi lu nggak ngapa-ngapain. Mendingan gue apa kayak, ini ada yang belum dikelarin nih. Coba yuk. Apa? Gue nih ide kreatif gue muncul nggak nih? Oh enggak, ternyata gue hari ini teknis aja deh. Kayak gue mau rapiin vokal hari ini jebret. Dan gue punya timeline kan. Punya timeline yang harus gue kejar terus gitu. Dan kadang-kadang lancar, kadang enggak, kadang stuck gitu. Salah satunya yang bikin gue penat banget bikin janji palsu. Kenapa? Karena itu lama banget. Itu takes time paling panjang, salah satunya itu. Berapa lama yang lo inget? Berapa bulan itu? 4 ada. Anjing. Karena stuck ganti terus. Karena sambil gue, mungkin kepala gue mikir lagu yang belum ada lainnya. Lo panik juga sih? Panik. Itu berapa lama tuh total lo bikin 24 tadi udah jadi 28? Total? Setahunan. 6 bulan lah. Produksinya 6 bulan. 6 bulan? Produksinya. Produksinya, tapi kan lagunya nyicil ada satu-satu apa. Matahari Tenggelam gitu udah ada. Iya. Cuma tetap aja nying 6 bulan. Coy 28 lagu masalahnya. Tapi sebelumnya kita yang kayak produksinya ya. Produksinya. Kayak ada tuh masa gue ngerekam, ya gue ke studio sendirian, ke studio di studionya Mas Bonar, Soundverve. Gue bawa drum sendiri, sama Mas Dani waktu itu, teknisi drum sendiri. Ya gue bawa ini audio sendiri sama si Nico, engineer di Soundverve. Udah take sendiri, jebret sehari misalkan kayak gue butuh ngejar 5 lagu, kalau bisa 6 lagu, kejar 6 lagu. Dan itu lagunya juga belum ada, kadang ada yang belum ada vokalnya, belum ada, tapi gue kayaknya bayangannya gue mau bawa ke sini gitu. Jadi kayak Berdansalah kalau lu perhatiin, itu gue udah rekam lagunya sebelum aransemennya selesai. Lah anjing. Jadi udah gue mau gini, karena kalau nggak gitu nggak kejar. Nggak punya waktu untuk di studionya, sayang studionya. Kayak hari ini gue mau rekaman, harus rekaman. Karena gue mungkin akan nggak bisa masuk studio dalam 1,5 minggu. Sayang dong. Lu ada studio nih, lu harus pakai. Apa yang bisa lu pakai di dalam studio itu? Yang paling gampang. Ini kayak Berdansalah kayaknya bisa ini deh, bisa gue kelarin. Gue take etes salah satunya waktu itu sambil ngerjain yang lain gitu, mungkin sambil ngerjain Matahari Tenggelam apa. Akhirnya kalau lu perhatiin, nanti lu bisa dengar lagi di verse 2 itu ada besok mungkin itu aransemen
datang setelah gue ngisi piano, abis itu ngobrol sama Valdi tiba-tiba ada ide itu. Valdi itu siapa? Vincent Vivaldi adalah pemain piano yang di Berat Gitu. Salah. Oke. Nah, itu yang ngisi Vincent Vivaldi sama Petra, kita bertiga yang ngisi lagu itu. Ada sih mungkin dia lagi main-main aja gitu. Coba ya gue coba ulik ke chordnya tiba-tiba deh. Stop, ulang. Shit, gue udah rekam drumnya lagi. Orang-orang kayak gitu, kadang lu nggak akan kepikiran kalau lu nggak ini tiba-tiba kepikiran di kepala gue. Lu nggak akan datang kadang ide itu kalau lu nggak ngasih kesempatan untuk mereka berpikir kreatif. Ke orang lain ya, lu diemin aja dulu. Setuju gak? Diemin lepas aja dulu. Kayak coba lu main aja dulu. Gue kadang tuh suka ada kata-kata gue, main aja dulu. Karena kita kadang suka terlalu lupa untuk main. Jadi gue kadang butuh energi itu dari teman-teman di sekitar gue. Dan emang gue maksudnya beneran temenan itu sama Valdi udah nyambung. Jadi dia juga percaya sama gue. Akhirnya muncul tuh itu. Akhirnya gue chop tuh drumnya. Karena tadi dia akhirnya gue ambil itu sebenarnya gue chop setelah gitu. Itu salah satu contohnya ya, maksudnya ngerjain Berdan Salah, mepet, nyari ide dan lain-lain. Cuman itu lumayan berkesan sih lagu itu. Karena lagu paling terang di satu album itu. Dan itu kayaknya itu lagu yang menurut gue punya sejarah khusus buat Baskara sendiri gitu. Karena itu ya tadi yang gue bilang, itu dia bisa semangat lagi. Karena bener-bener lumayan tuh kita ada sempat postpone. Kita butuh waktu 2 minggu untuk ngapa-ngapain. Baskaranya. Guanya sih tetap gitu. Nah, itu kan lu yang lu bilang tadi, lu udah ngetek lagunya, udah ngetek drumsnya, terus tiba-tiba ada part yang berbeda. Itu yang lu lakuin apa? Gua chop aja. Lu chop sesuai dengan patahannya? Iya, kayak kan ada duk-nya, ada tak-nya, ada tak. Cobain aja bikin kayak at the end of the day orang nggak peduli. Kalau itu makanya gue selalu punya pegangan kalau lagu seru, orang nggak peduli kalau itu gue chop, malah lebih keren kadang. Benar. Makanya kenapa gue selalu respect total sama produser hip hop gitu. Mereka kepikiran aja gitu. Beda banget sama kita yang maksudnya datang masuk studio, jangan beda gitu. Cuman itu yang gue ambil approach-nya gitu. Mungkin itu yang di depan juga. Kayak gue kadang suka coba-coba sebenarnya karena gue bukan hip hop producers gitu. Itu yang gue belajar dari salah satu produser selain gue di album itu, Karim. Bab. Itu orang sakit. Dia ngerjain 6 lagu. Apa aja? Yang mana aja? Kami Khawatir Kawan. Lupa lagi gue judulnya. Yang ada tahun 13? Itu dia bukan? Yang sama lu, Celebrisik. Ada lu juga. Terus judulnya lupa gua. Kalau yang bikin di Wawancara Liar? Nah itu Karim juga. Itu jadi ada Matermos segala? Iya, itu Karim juga. Jadi gini. Baskara tuh udah kita waktunya waktu di pengerjaan album. 3 tahun sebelum pengerjaan album, Baskara tuh udah ngerjain album sama Karim. Dia udah bikin draft lah. 19 lagu kalau nggak salah. 19 ya, Karim kan maksudnya sketch gitu, mungkin belum jadi atau mungkin udah jadi. Ada yang udah jadi, ada yang belum gitu. Belum ada liriknya. Baru kayak ini cocok apa, Baskara masukin apa, kalau 19 lagu dia udah cerita, gue lagi ngerjain ini dulu. Nah pas gue dikontak untuk ngerjain ini, bukan lu udah ngerjain. Akhirnya dipakai 6 kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ya. Lupa berapa, pokoknya banyak yang Karim. Itu gue belajar banget dari gue dapet stemsnya dia. Itu approach yang beda lagi. Approach beda total. Gimana tuh? Dia tuh bisa ada piano, bunyinya bukan greng, tapi gini. Karena kena sidechain drumnya. Karena dia anak hip hop. Drumnya harus di depan dong. Literally kayak gitu. Kalau engineer maksudnya mungkin di banyak orang misalkan nanti aja. Di bassnya aja kan. Maksudnya kayak digrupin. Biar lo bisa. Bener. Tapi kalau dia langsung di situnya. Langsung ditempel di situ. Works nggak tapi? Works. Ya udah nggak peduli ujung-ujungnya. Si anjing ya. Oh ya nggak apa-apa ya sebenarnya gitu. Kayak semua punya caranya sendiri untuk nyampein pesannya dia gitu. Jadi kayak gue kadang jadi gue nggak takut untuk nyoba yang di luar tanda kutip seharusnya. Ya. Gara-gara dia terus misalkan kayak apa namanya? Dia ada hi-hat yang sampel hi-hat sebenarnya jelek banget. Tapi kalau dijadiin satu, enak. Nah itu kan berarti lu mesti dengerinnya dalam keseluruhan kan. Kalau gue sebagai drummer, hi-hatnya nggak enak gitu. Hi-hat doang kalau dengerin. Tapi pas hi-hatnya masuk itu,
oh ini movement dari lagunya lagi. Contohnya, maksudnya gimana tuh? Lu misalkan kalau lihat, gue tuh paling suka, karena gue drummer, gue paling suka orang yang bukan drummer main drum. Contohnya salah satunya lu di album satunya Bara. Gue suka banget karena gue akan interpretasi beda. Sama kayak contohnya misalkan Karim bukan drummer gitu. Dia kepalanya dia beda. Petra bukan drummer. Kepalanya dia beda. Tapi gue jadi ilmu yang baru buat gue karena main drum tuh nggak harus dengan cara yang lazim gitu. Harus yang aneh aja menurut gue, bukan aneh sih. Semua orang tuh punya bobnya masing-masing, kayak jogetnya orang tuh, badan orang tuh jogetnya beda-beda. Kayak mungkin Karim jogetnya agak lebih di belakang, mungkin gue jogetnya agak lebih di depan. Tapi gue percaya Cincin itu kalau yang bikin lagu bukan gue, pasti nggak kayak gitu. Iya. Misalkan gitu. Itu salah satu lagu yang begitu gue denger sih, pertama ini pasti lu yang bikin sih. Karena mesti kalau lu perhatiin, kalau gue merhatiin dari luar badan gue gitu ya, itu lagu di depan mulu, kayak nggak dikasih duduk gitu. Itu kayak downstroke terus sih. Iya. Dan itu tadinya lagunya kan tonenong, tadinya destas deketa gitu. Udah gue rekam vokal apa. Terus habis itu kayaknya kita lagi rekaman vokal biasa, ngelawak gitu kayak. Terus itu di kepala gue muncul kayak, kenapa nggak popang aja ini drumnya gitu. Akhirnya destas, akhirnya gitu. Itu akhirnya itu juga muncul ide-ide itu setelah kita main-main ketawa-tawa. Jadi balik lagi kayak kadang idenya muncul bukan pas lu lagi megang alat musik. Itu yang bikin gue belajar juga bahwa lu main musik gak harus selalu main musik. Lu harus ketemu banyak orang untuk dapat cerita lebih banyak, dapat inspirasi lebih banyak. Untuk lu translate tiba-tiba aja. Nah, habis itu ada namanya ada voice note. Lagi ini gue juga kadang cuma maksud gue mau ingetin kepala gue nanti ini gitu ya. Ntar kalau gue ketemu drum, gue akan nge-translate itu sendiri karena gue drummer gitu. Itu main alat gue. Ya itu yang muncul ketika lu main sama orang lain, itu muncul karena lu ngelihat wajah orang lain, wajah orang ini karena di sini. Waktu itu kenapa gue kayak gitu, karena ada Dennis. Dennis itu mantan penyanyi band Summerlin yang adalah A&R-nya Dennis Ferdinand. Adalah dulu dia main di Summerlin yang popang itu kan kayak wah dia suka bercanda-canda gitu. Kenapa nggak gitu aja ya di kepala gue. Habis itu kayak anjir seru lagi. Dan itu tadi pas bikin lagu itu, lagu panjang juga perjalanannya. Gimana? Itu salah satu yang banyak banget hitsnya. Cincin surprisingly paling rame ya dari album itu. Surprisingly dan paling rock sebenarnya menurut gue, paling rock yang straightforward rock gitu, yang emang gue dengerin dari dulu salah satunya gitu. Itu gue bikin lagu itu pokoknya bass kayak gue pengen bikin lagu rock. Gue belum tahu itu tentang cinta ternyata gitu. Udah bikin lagu rock. Ya udah gue coba bikin deh. Ya gue lagi main gitar tuh mungkin yang harusnya tracknya cuma 2 kanan kiri, gue ada 4 karena yang satunya ngambil bassnya dulu ceng. Ada tuh kalau misalnya gitu. Habis itu kalau lu perhatiin di lagu itu ada leadnya tong neng neng tong neng 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 tong neng neng. Itu karena kecintaan gue terhadap gue main gitar kayak di slide gitu kayak wah keren nih gitu. Tapi itu sound itu jelek banget sebenarnya kalau lu perhatiin. Kalau lu perhatiin detail lu, ini cuma tong teng nong bener-bener kayak gitu. Habis itu gue minta gitar itu di take sama Raihanur. Kayaknya gue pengen di Cincin ini gue pengen ngembaliin rasa Baskara ngeband sama Rehan, sama gue nih. Kita dulu misalnya sama anak lomba sihir. Pengen rasanya kayak rasanya dia ngeband sama teman-temannya dia gitu. Habis itu gitar Rehan, udah nih semua ya nanti abis ini. Cuman gitar Rehan udah semua bagus tuh, Ray. Abis itu gue dengerin gitu, jadi keren nih. Abis itu kayak Rehan, isi ini itu sudah tau. Si leadnya juga dia lupa ya, nanti leadnya terakhir. Akhirnya leadnya terakhir. Jadi bagus banget. Iya. Jadi bagus banget. Udah nih, udah selesai. Oke, udah pulang, udah selesai. Akhirnya biasa kan, gue punya waktu untuk sendiri. Itu gue harus butuh tuh, gue sekolah produce, gue butuh waktu sendiri. Akhirnya gue nggak pakai leadnya, gue harus pakai lead punya gue yang jelek itu. Karena gue nggak nyampe, gue ulang-ulang kayak nggak nyampe. Akhirnya gue bilang, leadnya gue tetap pakai punya gue, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah kan lu produsernya. Oke. Cuman itu doang leadnya karena nggak tahu kenapa si sound jelek ini fit lebih punya karakter dibanding yang tanda kutip bagus atau proper. Gitu.
ternyata di momen itu gue lebih suka itu, ternyata nggak tahu kenapa itu lebih ada, buat gue ada nyawanya aja sih, tolong neng nong gitu. Jadi mungkin jadinya gue nggak akan pernah bilang sound itu jelek, tapi nggak cocok sama lagunya. Masalahnya kalau mau ngomong tanda kutip jelek, mungkin lo kayak mungkin idola lu salah satunya Jack White gitu, tanda kutip jelek, tapi makan jelek gitu, tracknya jelek gitu, jadi keren banget gitu, kayak bukan jelek, tapi emang itu punya tempatnya sendiri. Lu nggak akan cocok itu mungkin ditaruh di lagu ballad Indonesia tiba-tiba todo dreng teneng gitu ya, bukan kayak gitu. Cuman akhirnya gue pegang itu kayak gak apa-apa kok, ini lebih punya nyawa gitu. Nah ya kadang-kadang soalnya gue ngerasa yang paling penting dari sebuah rekaman itu bukan main bener doang, tapi bagaimana nangkep attitude di dalam sebuah rekaman. Betul, itu yang paling susah. Iya, terutama tuh di bagian yang orang sering luput adalah kayak drums gitu misalkan, karena bisa diedit kan mikirnya. Bener. Tapi gue selalu ngerasa rekaman-rekaman yang gue suka pribadi ya, itu justru rekaman-rekaman yang sebenarnya punya flow banyak banget gitu loh. Ya, maksudnya gue suka banget Tame Impala ya. Iya di album lama ya dia, itu banyak banget sih Kevin tertatung stick ketemu stick gitu kan. Cuman somehow itu bukan incapability, cuma itu imperfection gitu. Betul. Dan kadang-kadang kita butuh imperfection itu. Betul. Bukan untuk selalu dibenerin. Benar. Tapi karena kita emang sebagai orang juga kita nggak sempurna, kita punya flow. Jadi kayak mungkin beda orang main salah sama orang main gak perfect. Betul. Kadang-kadang flow-nya ada di situ tuh. Kadang orang yang suka salah adalah, mas gue maunya raw aja mas, tapi iya kalau main lu kagak enak. Setuju gue. Raw paham gue maksudnya. Cuman kalau lo nggak klop belum, berarti ulang aja sampai dapat gitu. Bener. Sampai lu main kayak udah dapat nih. Akhirnya si lagu itu gue memilih Tama untuk yang main bass. Kenapa? Hanya karena gue cuma punya satu referensi yang punya bass senyebelin itu. Dong. Cuman Tama yang bisa dapetin itu. Kong. Menurut gue kayak ini harus Tama. Harus Tama, nggak boleh yang lain. Udah mau dia sesibuk apa, mau dia serecet apa jadwalnya, tapi harus Tama. Iya. Karena gue percaya pada saat dulu kita ngumpul mainin album satu, kayak kita ketemu pertama-pertama ya tolol ya berantem. Itu yang gue mau bawa di cincin gitu. Akhirnya dapet itu. Terus habis itu sebenarnya bridge-nya itu pas ini balik ke pas lagi gue nulis lagunya, bridge-nya itu gue ketinggalan lama tuh. Bersetan kata teng itu sebenarnya pas lu lagi workshop di rumah gue. Ada Oberheimnya Gerald. Oh, oke. Di situ. Iya. Terus kata Marco, itu ada Oberheimnya Gerald. Kalau lu mau pinjem gitu. Terus gue izin ke Gerald, gue bawa tuh. Akhirnya baru tuh dapet itu. Itu semuanya unquantized tuh, gue mainin teng ulang lagi teng. Gue kan paling mainnya gini kan, bukan harusnya kan gini gitu kayak. Oh ya nyari lagi. Akhirnya itu gue mau kenapa kayak sebenarnya mungkin Oberheim itu bisa muncul suara yang mirip dari VST gue. Tapi alat itu ngasih inspirasi buat tiba-tiba muncul main, tiba-tiba dong. Itu sebenarnya quantize arpeggiator dari si alat itu. Gue pasin ininya tik dong kayak ada apa sih? Iya, ada maju mundur dikit. Bener. Ada flow-nya kan. Itu sih yang nggak akan bisa ditulis by data gitu kayak. Ngerti gue. Ini tuh ada gerakan apa nggak bisa. Iya. Kayak lu muter knob tuh nggak bisa ada. Iya. Kadang gue ngerasa rekaman itu ketika lo, misalnya gini, ada orang nggak bisa main, let's say main paling kedengeran drums lah ya, gitu. Ada orang nggak bisa main in terms of temponya terlalu berantakan gitu. Terus dia berharap somehow itu bisa diperbaiki di editing session gitu. Hasilnya akan beda dengan orang yang bisa bermain pattern yang sama, cuman nggak perfect. Benar. Ya kan? Benar. Jadi ada bedanya renovasi, ada bedanya beres-beres. Benar. Nah gue selalu berpikiran, kalau lo masih butuh renovasi di dalam rekaman lo, berarti lo mainnya belum bener aja. Lo harus retake lagi. Benar. Cuman ada orang yang bisa bermain bagus, cuman selalu ada imperfectionnya. Benar. Dan itu nggak apa-apa gitu. Benar. Karena kalau masih dibenerin, itu jadi kedengeran statis banget. Benar. Itu yang gue lakuin di Kita Kesana lagunya. Tong neng, itu yang main drum bukan gue kan. Karena gue gak akan bisa main drum kayak gitu. Itu siapa? Itu Mas Aryo.
Aryo 21st Night, drummer 21st Night. Mas Aryo itu main, gue mungkin bagi gue yang gue udah melewati masa gue sebagai session player gitu, mengiringi orang. Mereka meng-hire lu untuk main seperfect mungkin. Iya. Sesuai apa yang disuruh. Gue sama sekali belum punya band, mungkin ngeband pas zaman SMP, emang dari dulu gue ngeband terus. Cuman pas gue pertama kali terjun kerja, gue mengiringi orang gitu. Dan gue sekolah juga musik itu, gue tahu harus bunyinya harusnya yang rapi itu seperti apa gitu. Paham. Tapi gue tahu lagu ini gue nggak mau rapi. Tapi gue tahu Mas Aryo tuh bukan drummer yang jelek kok. Betul. Tapi parah banget, at least nanti pasti gue bisa tolong dengan digital. Yeah. Gue pasti bisa tolong. Kalau nggak terlalu parah ya. Cuman kayak kalau lu perhatiin, ada masanya kita gue nggak mungkin ngelakuin itu. Yeah. Gue butuh dia sebagai penulis lagunya, karena dia penulis lagunya juga itu. Gue butuh kegirangan dia untuk balik. Apa sih rasanya dia untuk di lagu itu? Beda kalau gue main pasti lebih, karena gue mainnya tipenya straight. Gue bisa rapih mainnya dalam rekaman, pasti akan beda. Hi-hatnya dia tuh kayak berubah gitu, tapi itu yang gue cari. Itu yang gue cari. Movement itu ya? Bener. Itu yang makanya gue akhirnya meng-apply itu ke Mas Aryo gitu. Bukannya Mas Aryo drummer jelek, Mas Aryo drummer yang beda dari gue. Nah, anjing itu penting. Iya, Mas Aryo tuh drummer yang beda dari gue. Itu penting. Kayak, makanya menurut gue drummer paling jago tuh nggak ada. Tapi drummer yang paling lu suka ada. Itu gue setuju banget. Itu, maksudnya kayak, menurut gue kenapa gitaris banyak yang, gitaris anak band terutama ya, yang bukan gak suka improvisasi, biasanya idenya lebih bisa dikenang panjang. Karena dia nggak bisa banyak, menurut gue ya. Dia mau banyakan kayak, enggak, gue mau bikin yang bisa gue ingat sepanjang masa, sama orang bisa ikutan nyanyi juga. Mungkin ya. Tidak menutup kemungkinan, maksudnya lu bisa banyak dan bikin itu juga. Cuman banyak case yang seperti itu. Keterbatasan lu jadi kelebihan lu. Tapi nggak boleh juga, maksudnya ini dalam catatan khusus ya, maksudnya jangan tiba-tiba, gue nggak bisa A, ya udah biarin aja, gue nggak mau lebih. Ya bukan gitu. Itu tuh batasnya beda tuh antara, makanya tadi gue bilang imperfection sama incapability. Iya, bener itu sih bahasanya mungkin ya. Iya kan? Karena gue sempat nonton waktu itu masterclass.com-nya si Tom Morello. Itu gue langsung subscribe kan, kayak anjing, Tom Morello tuh hero gue, jeder. Si anjing itu ngejelasin sesuatunya sama sekali nggak pakai bahasa teknis, pakai bahasa intuitif aja. Lo halus jelas, cuka-cuka bla 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 gitu, kayak gue kayaknya bisa main lebih jago daripada dia sih soal notasi dan lain-lain. Cuman yang dia punya adalah, gue inget banget dia bilang gini, gue cuman pengen waktu gue main gitar, gue pengen jadi DJ di band gue. Itu doang tugasnya dia. Dan dia jadi DJ yang gila banget, dan itu akhirnya jadi karakternya dia. Iya sih. Itu yang gue juga lakuin maksudnya karena gue duluan jadi drummer sebelum gue jadi produser. Kalau gue sebagai drummer, gue dari dulu gak pernah ngejar untuk jadi drummer paling jago satu Indonesia. Gak pernah. Gue gak pernah ngejar jadi drummer paling note paling banyak di Indonesia, gak pernah. Cuman gue mau, kalau gue main di band ini, gue main di tim ini, tim itu merasa ada yang jagain. Tenang aja. Terutama yang di depan-depan. Drum rata-rata biasanya di belakang. Setuju aja. Pun gue pengennya yang di depan ini nggak perlu gini nih, nggak perlu nengok, karena nggak tenang gitu. Kalau ada apa-apa, kalau ada kepanikan atau ada teknis, dia nggak butuh, udah tenang, pasti gue tahu kok. Ini teman gue ini pasti jagain gue, yang di depan atau teman satu band entah. Itu yang gue lakuin. Jadi maksudnya tadi nyambung ke Tom Morello tuh, gue nggak pernah mau jadi yang paling jago, tapi gue mau jadi musisi gue drummer yang nge-enhance yang lain. Ngerti. Tapi ada satu sisi kayak, sekali aja, sekali ya. Ya karena mungkin gue juga emang kalau itu musikal aja sih. Dan mungkin gini, mungkin mudah gitu untuk lo bisa bilang kayak, gue nggak pengen jadi drummer yang jago, tapi lo aja itu sudah masuk ke dalam kategori itu.
Gitu maksud gue kayak lu sebagai drummer itu bukan drummer yang dalam tanda kutip biasa-biasa aja. Iya. Lu adalah di apa namanya? Mungkin ini bukan sudut pandang lo ya, cuman sudut pandang orang yang melihat dan banyak orang yang melihat juga. Lo adalah seorang drummer jago dan lo bilang kayak gue gak pengen jadi drummer yang terbaik. Ketika lo ngelihat orang-orang yang menurut lo lebih skillful daripada lo misalkan, gimana cara lo untuk mengatasi perasaan terintimidasi itu? Gue punya band sekarang. Sebelum itu gimana? Sebelum itu Lo pernah gak sih ngerasa kayak anjing dia jago banget lagi nih gitu? cara untuk menghilangi intimidasi itu. Atau di awal lo pernah ngerasain itu dulu nggak? Pernah iri pasti, pengen gitu. Tapi cara gue ya, ini masih pun pasti terus meng-acknowledge keahlian dia. Bagus nih orang, keren. Udah. Pasti akan lama-lama luntur emang karena dia jago. Udah selesai, lo mau ngomong apa? Udah. Ya. Tapi abis itu yang gue tahu, gue itu orangnya nggak mudah menyerah aja. Kalau gue mau sesuatu, mungkin it may take 2 weeks buat orang lain yang mungkin ngelakuin itu cuman butuh 2 jam udah bisa. Gitu. Gue akan ngelakuin 2 minggu itu, sampai gue bisa. Dulu contohnya gitu kayak gue dulu sekolah, salah satu teman gue di pas kuliah Demas Narawangsa pasti tahu juga. Dia ya elah, gue ke rumah dia mau main PS karena gue nggak punya PS pas gue sekolah di US. Dia punya PS, gue mau main dong jam 1:30 pagi. Karena ya baru kelar latihan, nggak punya PS, pengen main gitu. Dia main, aduh tapi gue mesti latihan lagi. Dia lagi ini, mau ngulik solonya kalau lu tahu Black Page-nya Frank Zappa. Nggak tahu itu. Adalah. Ya. Lu tahu gak sih? Itu, jadi ya si Demas Narawangsa ini, di sekolahnya dia adalah waktu itu orang pertama yang bisa mainin Black Page selama sekolah itu berdiri. Anjing, bener. Jadi dia drum guard dulu. Dong. Bener. 5 menit, dia abis itu kayak, Nyat main aja lah sama gua, lu bisa udah. Bentar. Ya udahlah. Tapi abis itu besokannya dia dipanggil drum guard di sekolahnya gitu. Kayak. Demas gokil. Tapi, gua kayak, gua tahu kok kalau gua mukul, gua main apa yang gua mainin, belum tentu dia lebih cocok mainin itu. Anjing itu setuju gue. Ya. Gua salah satu kata, Dave Grohl sih waktu itu. Itu salah satu idola mentok gue juga, Dave Grohl. Kayak, gue mungkin bukan drummer yang paling jago, tapi gue kalau main di klub itu, gue tahu nih orang bener-bener mati-matian buat ngasih yang terbaik buat lo. Itu gue selalu pegang. Dan itu susah untuk lu selalu kayak gitu, apalagi lu udah perform terus-terusan gitu. Yang gue lakuin adalah, ya gue bersyukur gue dapet gig ini, sedikit mau ban banyak, dan gue sebisa mungkin gue kasih profesionalitas gue 100% di saat gue bekerja, tapi gue kalau bisa gue have fun juga 100%. Karena itu udah banyak dampaknya, lu main sama temen lu nanti kalau bete jadi salah juga, tapi penonton tapi kalau udah nggak dateng bete juga. Kalau lu yang bete nggak boleh kasih tahu, tapi lu mesti kayak sikat nih gimana caranya, ya lu persiapan pemanasan dan lain-lain. Sama banget kayak gue jadi produser, gue nggak pernah stop di satu. Gue bangga, gue insecure mentok sih, cuman gue waktu itu laptop gue mati, yang gue lakuin adalah gue main piano terus, latihan piano aja di C doang, karena gue bisa transpose kan. Kalau yang main susah orang lain aja gitu. Gue main dan itu kayak bikin gue puas di saat gue bisa mainin Let It Be C gitu, kayaknya gue butuh main gitu. Dan itu yang gue butuh siapin untuk gue bisa main. Jadi pegangan gue selalu, karena gue dari dulu anak basket, gue pengen, dan gue anak basket dan gue anak musik ke sekolahan lagi. Lu butuh latihan keras buat lu bisa main-main. Jadi lu udah gak perlu pikirin yang latihan keras lu, karena lu udah ngelewatin itu. Anjing bener. Nah gue pengennya itu, gue nge-translate itu di gue bermusik terus-terusan gitu. Yang itu yang gue, makanya gue selalu pengen ngajak ngobrol orang, belajar dari orang, cuek aja udah. Gue bisa, yang gue selalu kasih tahu orang adalah orang-orang yang udah jago banget atau senior banget, mereka nggak makan, lu kok tanya aja. Kalau lu nggak ngerti, misalkan dulu salah satu idola gue misalkan ya, kita bisa kenal sama Mas Stefan Santoso gitu. Ya gue kayak, Mas, ajarin gue ini dong. Anjir, siapa gue untuk minta ajarin Mas Stefan kadang gitu, karena walaupun baru kenal sekali, Mas, gue suka banget lu ngerjain ini, ajarin gue dong. Ya elah kok,
aku aja belajarnya sendirian ngasal otodidak. Iya. Tapi kan gue pengen belajarnya cuek aja, akhirnya dikasih tahu ini apa, untuk mungkin nanya temen lu yang sekolah juga. Ya itu kayak, itu guru-guru gue jadinya jadi teman gue, jadi gue akan terus curious untuk gue menjadi lebih bagus, untuk gue bisa main nantinya di produksi gue gitu. Akhirnya itu. Produser yang paling lo suka di Indonesia? Produser paling suka. Mungkin nggak nomor 1 kali ya, cuman yang lo menurut lo baik. Baik anjing, menurut lo oke. Menurut lo oke, bagus, mantep. Produser ya? Ya. Ya, pastinya salah satunya partner gue, Petra. Salah satunya ya, Petra. Yang gue suka lagi Randy MP. Dia low key banget ya. Iya, karena dia nggak butuh. Tapi semuanya dia bagus sih si anjing. Karena dia nggak mau bikin musik kalau nggak dia suka. Benar, setuju gue. Tapi itu seharusnya yang kita bisa lakuin terus sih. Nah, mungkin nggak tahu kapan, mungkin, tapi itu cita-cita lah ya. Randy MP karena yang dia bikin selalu di luar apa yang orang lain bikin. Ya. Terus Ual Masa kan ya. Walmasa, Teza Sumendra dia ngerjain banyak. Randy MP, terus Mas Widi. Walaupun gue belum pernah kenal Mas Widi, cuman gue selalu gue suka banget semua kerjaan Maliknya, teong, itunya selalu nggak pernah ketebak. Dan presence dia di panggung sebagai band tuh, anak band tuh kayak, ini gue yang ngedrive nih bandnya gitu. Kayak gue ngerasanya ya, entah itu mungkin nggak semua orang ngerasain, cuman mungkin itu yang gue rasain, itu yang gue rasain gitu. Terus Mas Stefan juga untuk Stefan dia Santoso. Untuk ini suara gue begini, bahwa dunia bisa gue ledakin dengan suara gitu. Sama banyak banget produser hip hop sih. Ya contoh Karim, Karim, Kiki Greybox. Kenny itu R&B lah, Kenny. Mungkin banyak DJ gue lagi belajar banget dari teman-teman gue yang hidupnya sebagai DJ atau even dia mendalami itu. Ya terus di luar itu ya gue nggak bisa bilang pasti ya kakak gue gitu, si Marco gitu. Walaupun apa yang dia dengar sama gue dengar beda total. Cuman ya dia punya keahlian yang gue selalu nggak pernah punya gitu. Dan gue mungkin nggak punya kuping dia. Yang dia mau denger sama yang gue denger tuh beda total. Tapi apakah keahliannya dia yang lo? Dia itu selalu bisa mengakomodir orang yang mungkin gak sependapat sama dia. Misalkan, tapi dia sebagai produser ya. Karena kalau gue pasti udah ada ego sendiri kayak, apa gitu sih gitu. Di kepala gue itu tuh berat banget gitu. Karena gue datang dari orang yang panasan banget. Itu yang gue belajar dari Marco adalah, ya lu ketemu di tengah, sabar aja dulu. Itu yang gue belajar dari dia. Dan apa yang dia buat, gue belajarnya adalah dia dan Petra sih, terutama dua orang itu adalah efektivitas suara. Lu nggak perlu nebelin. Satu aja lu kulik dulu. Gitu. Atau kayak sama konsistensi. Yang gue belajar dari Marco, yang mungkin gue juga punya, mungkin entah itu datang dari keluarga gue atau apa. Ya gue karena berdua dari dulu ya ribut tentang musik ya. Temenan tentang musik ya, even gue tour pertama bareng sama Marco. Cuman gue udah nggak bisa bilang Marco tuh sebagai idola gue tapi atau gimana, tapi itu kayak udah, masanya gue udah terlalu gue tipe kakak adeannya tuh soalnya beneran deket gitu. Kayak jadinya nggak bisa gue bilang kayak karena gue udah tahu banyak banget tentang dia gitu. Dari ilmunya dia atau apa ya. Sama dia penulis lagu yang bagus menurut gue. Dari dulu dia masalahnya yang gue selalu inget, dia pernah punya lagu tentang gue karena dia tinggalin gue ke US. Dia gue pakai tas biru muda gue dan lain-lain. Itu gue udah belajar kayak, lu bisa bikin lagu tentang adik kakak lu tuh kayak bisa kayak gini ya gitu. Bisa lu tuh, itu gue belajar kalau di dunia ini bisa jadi produser atau bisa jadi penulis lagu dari dia dulu. Habis itu ya berubah, beda total. Lama-lama kan gue ngikut dia dulu nih karena gue belajar dari dia, lama-lama beda total beda gitu. Bener-bener ya dia kalau gue di kepala gue dia bisa mengakomodir orang yang mungkin nggak sependapat sama dia. Itu gue belum tentu bisa, karena gue bisa jadi
rejection. Kalau bisa gue tarik sampai jadi kayak gue gitu, kayak yang mau gue gitu. Kalau bisa gimana caranya gitu. Tapi ya itu yang gue pelajarin makin kesini, harus ketemu di tengah kalau lu kerja sama orang lain, even sama band lu gitu. Yeah. Harus ketemu di tengah, nggak bisa satu orang dua orang doang, harus kalau bisa ketemu di tengah. Insecurity yang tadi lo bilang kayak gue masih insecure nih. Itu lo di departemen mana, Cok? Semua hal. Lo sebutin coba salah satu. Mixing. Menurut gue mix gue kayak ya ampun selalu jelek di kepala gue. Selalu ada yang kurang. Oke, arrangement. Cupu banget selalu. Ini kayaknya bisa, kok orang ini bisa bikin ini ya, Kalau dia bisa bikin simple tapi gini ya. Selalu gue kayak ini kok kurang bagus apa kok gini ya. Ini dia suka nggak ya selalu. Apalagi coba sebutin yang di luar musik. Anjing. Apa di luar musik ya? Bentuk tubuh. Oke, bentuk tubuh. Gue olahraga mulu, cuman gue nggak pernah suka badan bentukan gue. Pasti ada yang kurang kayak ini bisa di apa? Mungkin orang banyak ya, atau kepikiran aja gitu, segelintas aja. Atau misalkan kok dia bisa pakai pakaian itu yang sama gue, tapi kok bagus ya di dia, kok gue jelek gitu misalkan. Itu selalu kayak mungkin di gue sebenarnya fine aja. Fine aja sih. Cuman gue aja yang insecure gitu, selalu. Walaupun di kayak gue ngeluarnya, ya tapi itu gue selalu belajar ya. Itu akhirnya menurut lo, insecurity itu menjadi drive lo untuk ngelakuin sesuatu yang lebih baik gak? Banget sebenarnya. Itu yang perlu gue tahu. Itu yang gue pelajarin dari punya temen sebaik salah satunya Petra ya. Maksudnya karena gue emang setiap minggu pasti gue ada weekly apa sih gue ngobrol sama dia. Itu yang gue dimarahin sama Petra. Bukan dimarahin sih, karena ngobrol dia juga pun nanya gue gitu tentang insecurity itu kayak kenapa sih mesti kayak gitu. Gue juga kok gitu. Itu menenangkan gue somehow. Tapi mungkin bohong, nggak tahu kan, gue nggak tahu. Anjing, itu insecurity lo tuh yang bilang lo dia bohong. Mungkin bohong, nggak mungkin lah orang bikinan bagus mulu. Setiap bikin demo, apaan sih Pet, kayak udah kelar gitu, baru ketemu pertama. Cuman ya itu yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi untungnya gue nge-translate itu menjadi drive gue untuk jadi konsisten. Gue lebih baik, kalau gue pribadi ya, gue lebih baik ketemu orang yang punya insecurity and then he work it out daripada orang yang kepedean. Karena banyak juga. Orang kalau kepedean ngerasa lebih tahu, itu udah jadi pangkal kebodohannya dia sendiri. Kalau buat gue pribadi, pun gue sering ngerasain itu juga. Insecurity dan kadang-kadang suka kepedean juga. Iya. Itu selalu kan jadi hitam dan putih yang selalu kadang-kadang lebih baik, yang lebih besar yang mana kan. Iya. Kadang-kadang lu punya momen dimana kayak, anjing gue insecure banget lagi gimana ya, nyet. Tolongin gue dong. Tapi ada momen dimana kayak lu hilaf aja gitu kayak, gampang santai lah. Tau-tau kayak anjing apaan nih. Tapi insecurity itu agak hilang setelah gue, yang buku yang lagi lu baca juga sih. Rick Rubin. Ya, Creativity apa sih itu? Iya. Ya itu yang buku yang warna abu-abu itu. Dia bilang, gak usah terlalu dipikirin udah. Yang bikin aja. Itu buku itu tuh kayak cuman gini doang kayak, gak apa-apa. Iya beneran, tapi baca, gue kelar loh. Seumur hidup gue gue baru kelarin buku 2. Gue gak pernah kelarin buku. Akhirnya tahun lalu gue membiasakan. Akhirnya gue ketemu buku, salah satu buku sebelum ini kayak ada buku yang gue tiba-tiba suka gitu. Itu kayak contoh-contoh orang kerja gitu kayak. Ini dia ngapain? Oh contohnya apa, berhasil apa. Akhirnya seru nih gue baca. Gue bisa akhirnya kelarin. Akhirnya ada buku itu tuh. Anjing ini gimana cara nyelesainnya? Gue yang orang yang gak pernah baca. Gue komiknya gak pernah kelar. Gue baca itu jadi anjir ini jawaban buat gue lagi. Akhirnya itu buat bikin gue. Yang gue mesti senengin itu bukan orang di luar sana, tapi at least gue aja dulu bangga. Itu kalau gue udah suka, abis itu mungkin kalau lo mau percaya ke teman lo yang paling deket aja. Udah. Iya. Gak usah setelahnya itu karena udah bukan kontrol lo, lanjut aja bikin yang lain. Itu kan bisa lo bilang kan, lo tuh kayak vessel aja. Lo tuh bukan pencipta anjing ya. Ada satu kesimpulan yang gue anggap agak. Lo tuh bukan kreatornya. Lo tuh vesselnya. Karena kalau misalkan gak lo yang bikin, nanti ada orang lain yang bikin. Bener. Itu either nyampe ke lo atau nyampe ke lo. Iya, bener. Lo cuman perantara doang, and then setelah lo dapet, bagaimana cara supaya dapet, lo kayak menaikkan sensitivity lo terhadap sense yang ada di sekitar lo, tuh anjing juga sih. Tapi itu emang, kesempatan itu datangnya ke Taylor Swift terus sih. Kesempatan bro. Nih, ini ada pertanyaan dari tamu gue yang sebelumnya, silahkan lo baca. Baca pertanyaannya dan dari siapa? Dari Randi Danista. Niji nih ya. Selama apa atau apa limit yang jadi penanda lo harus kuat hidup dari musik? Selama apa atau apa limit yang jadi penanda lo harus kuat hidup
dari musik selama apa atau apa limit yang jadi penanda lu harus kuat dari musik? Ini gue ya. Musik itu nomor 2. Art itu nomor 2. Nomor 1 keluarga lu di rumah. Gue mendingan mati-matian kerja yang lain. Gue mendingan jadi apapun untuk bill gue terbayar yang di rumah. Yang orang-orang yang gue sayang, yang gue cinta. Makan dengan tenang, hidup dengan tenang, sehat, walafiat, gak ada yang sakit. Daripada gue ngasih makan ego gue untuk terus hidup di musik. Bukan bill ya apa, orang-orang yang lu sayang tetap nomor 1. Kalau musik gak ada, lu akan pulang ke dia lagi kok. Lu main drum, tangan lu putus semua. Amit-amit maksudnya. Mereka yang akan ada, bukan musik ya. Buat gue, ini buat gue, bisa salah. Cuman orang yang lu sayang harus tetap nomor 1. Nice. Itu kayak menurut gue kita tuh cuman kalau buat gue ini gue nggak bisa on behalf of yang lain ya, cuman ini on behalf of gue doang, orang yang gue cinta, keluarga gue, istri gue sekarang, mereka itu yang nomor 1. Mau gue kerjanya apa, yang penting mereka dan gue juga kalau bisa nggak sakit, makan apa lancar, semua tanggung jawab gue terpenuhi, baru gue main musik. Kalau gue main musik tapi terpenuhi itu, gue bersyukurnya ya mungkin lu bisa menjalankan itu di dua-duanya. Karena dulu gue pernah punya pegangan, gue hanya mau hidup dari musik. Dan sekarang ternyata gue punya hobi yang lain, gue pengen bikin apa, coba gitu gue, karena emang gue. Tapi ada satu kata-kata yang selalu, ini dari nyokap gue, karena nyokap gue pelukis juga, ini bagus banget. Gue ngutip dari dia dan ini selalu jadi pedoman gue. Kamu itu bukan cuma musisi, kamu itu manusia kreatif. Jadi hiduplah secara kreatif, jangan cuma kreatif di musik doang. Hidupmu harus kreatif. Semua hidup lu, ngelakuin hidup lu tuh harus kreatif, karena lu tuh orang kreatif. Lu tuh bukan musisi doang. Lu harus kreatif dalam hidup lu, dalam apapun, dalam ya menjalani hidup lu menjalani cinta lu harus kreatif. Kalau nggak kreatif susah. Kalau lu cari duit nggak kreatif, susah. Kalau lu mau masak nggak kreatif, bosan makan. Ya misalkan gitu. Itu salah satu pegangan hidup gue sih. Oke. Lu punya asuransi belum? Udah. Musuhnya itu. Anjing, kalau tiba-tiba tangan lu putus amit-amit. Amit-amit. Tapi turun kan duitnya? Turun. Itu pandemi itu banyak yang telepon. Nah, ini lo silakan tulis pertanyaan untuk tamu gue selanjutnya. Apapun pertanyaannya bebas, nggak mesti soal musik. Apaan aja serah lo bebas. Apa arti musik buat lo? Alah, anjing. Bills.